Ya pemirsa, acara 100 ekonom Sarasehan telah selesai di mana masing-masing baca pres yakni Pak Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar telah menyampaikan visi dan misi masing-masing. Dengan hal ini saya sudah bergabung bersama dengan Ibu Nina Sapti selaku ekonomi. Halo Ibu, apa kabar? Baik, terima kasih. Ibu, tadi kan masing-masing baca pres memang sudah menyampaikan visi dan misi masing-masing. Terkait dengan hal ini, apakah ada tanggapan dari Ibu sebagai seorang ekonom? Ya, ketiganya sangat menarik ya memaparkan bahwa visi misi mereka ke depan seperti apa. Tapi yang paling penting kita harus ngelihat apakah mereka memahami struktur ya pengambilan keputusannya juga. Karena kalau kita lihat kan ini yang ditampilkan seringkali hanya hasil akhir, ingin mencapai apa. Ya, jadi kalau tanggapan saya di sini yang lebih penting sebetulnya pada saat implementasi apakah rencana tadi mempunyai proses yang tepat supaya tercapai, karena kita punya pengalaman di berbagai sebelumnya ada pemilu itu selalu janjinya kan indah-indah gitu ya, tapi begitu saat implementasi terlihat sekali bahwa janji yang indah itu tidak gampang diimplementasikan karena pada saat di lapangan ada penyimpangan yang tidak dimonitor di atas gitu ya. Jadi konsistensi antara rencana sampai implementasi itu yang nggak terjadi. Lalu ketika tidak tercapai sasarannya, tidak dievaluasi kesalahannya di mana, jadi dianggap lewat ya, tidak ada evaluasi yang untuk memperbaiki. Kalau kita dengar dari ketiga tadi, kita bisa menilai mana yang hanya menceritakan hasil akhir ya, jadi dan yang mana yang mau cerita proses gitu ya. Jadi kalau kita lihat hati-hati di sini misalnya pada saat Pak Prabowo menyampaikan target, karena ini kan target yang sudah dicapai di rencana pembangunan yang berjalan, maka kita kan harus hati-hati karena targetnya tinggi itu ya, sekian persen. Lalu bagaimana mencapai kesasarannya? Yang ada programnya saja, tapi pencapaiannya kan tidak dibicarakan ya. Jadi yang dibicarakan delivery-nya nanti sekian juta. Nah ini kan baru proses ya, jadi hasil akhirnya harusnya pengentasan kemiskinan. Itu yang dianggap akan terjadi dengan sendirinya padahal tidak. Ketika prosesnya tidak tepat, maka penyimpangan itu kan harus jelas di mana terjadi proses penyimpangan. Nah kalau kita lihat Pak Ganjar juga demikian, ada ekonomi hijau, ekonomi green tadi ya, itu programnya ada begitu ya. Tetapi kita ingin apakah yang menerima tepat sasaran tadi di mana begitu ya. Pembicaraannya pada konteks mikro terlihat bagus, tapi pada saat makro tidak, itu banyak hal yang salah dalam proses ya. Nah pada saat Pak Anies, beliau dengan hati-hati juga menjelaskan, ini model-model mikronya dia kasih contoh studi kasus dia di DKI Jakarta gitu ya. Jadi ada katakanlah kampung susun, ada ibu-ibu PKK begitu. Ini kalau saya lihat jelas ada penjelasan bagaimana supaya tercapai delivery-nya begitu ya. Nah, saya pikir masyarakat sekarang sudah pintar. Jadi kita mengharapkan proses ini kan proses untuk menjelaskan pada masyarakat apakah kita hanya percaya dengan janji yang menunjukkan hasil akhir atau kita akan mempertanyakan prosesnya seperti apa sehingga nanti kira-kira janji itu bisa dipenuhi. Prof, kalau boleh saya reflektif sedikit, Prof. Benar sekali yang Prof sampaikan bahwa banyak agenda yang disampaikan dalam kampanye mendapat perhatian banyak, itu ketika sampai kepada fase pemerintahan itu hilang di jalan. Bukan hanya kemaritiman, Mbak. Kemaritiman itu salah satu, tapi banyak yang hilang di jalan. Jadi saya mencoba mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi begini, Pak. Ketika gagasan pembaharuan itu dibawa oleh seorang yang terpilih melalui proses politik, dia masuk ke dalam struktur birokrasi yang datangnya sendirian, Prof. Seorang presiden terpilih, seorang gubernur terpilih, seorang wali kota terpilih lewat proses pemilu, dia masuk di kantor itu sendirian. Dia membawa janji, ketemu dengan birokrasi yang sudah menjalankan hal yang dari tahun ke tahun cuman diubah sedikit-sedikit. Oke. Termasuk anggaran. Bawa anggaran, dibawa ke Kementerian Keuangan, dibawa ke Kementerian dan Badan Teknis. Di situ mereka mengatur anggaran itu dengan melihat tahun lalu. Begitu. Apa yang menjadi janji ketika kampanye itu hilang di tengah proses teknokrasi. Hilang di tengah prosesnya, termasuk soal kemaritiman, tapi juga soal-soal lain, banyak. Karena itulah kemarin ketika kami bertugas di Jakarta, Pak, kami belajar proses itu, kami membentuk sebuah delivery unit. Delivery unit ini namanya TGUPP. Apa tugasnya? Semua janji kampanye itu diturunkan di dalam program teknis
yang lalu dimasukkan ke tiap sedinas-dinas yang ada, sehingga dia muncul dalam anggaran di Bapeda, dia muncul dalam anggaran di dinas teknis. Oke? 23 janji diterjemahkan menjadi 150 program, dan 150 program itu diterjemahkan dalam ratusan kegiatan. Ini prosesnya teknokratik 100%. Lalu dikendalikan pelaksanaannya. Dikendalikan dengan cara apa? Ada KPI untuk pelaksanaan tiap-tiap program sesuai dengan janji yang dibuat. KPI ini diawasi oleh kantor gubernur, sehingga setiap dinas harus melaksanakan yang menjadi janji gubernur. Dan apa yang terjadi? Janji itu kemudian delivered, janji itu kemudian terlaksana, dan janji itu tercermin dalam anggaran. Dan ketika itu dilakukan, setiap pihak yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi, mereka diberikan insentif dan disinsentif. Kalau di Jakarta yang kita lakukan, nanti saya jelaskan mengapa ini saya sebutkan selalu Jakarta. Bila programnya tidak terlaksana, maka tunjangan kinerja daerahnya ditahan 5%. Bila bulan berikutnya tidak terlaksana, masih ditahan 5%. Bila kemudian terlaksana, maka bulan pertama dikembalikan. Bila terlaksana, bila tidak terlaksana 3 bulan, maka yang bulan pertama hilang. Bukan satu orang atasannya, seluruh jajarannya. Dan apa yang terjadi? Semua program yang dituliskan sebagai terjemahan janji harus terlaksana di lapangan, karena kalau tidak seluruh jajaran tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Bukan gaji, tunjangan kinerja. Karena tunjangan kinerja disambungkan dengan kinerja, kinerja disambungkan dengan janji gubernur, janji gubernur diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, jadi yang missing dalam proses ini adalah begini, sistem birokrasi kita ada career track dan tidak ada political appointee. Di dalam demokrasi ada elected official, ada teknokrat, dan di antara itu namanya political appointee. Nah, political appointee itu missing, Pak, di kita. Sehingga lost in translation, exactly. Lost in translation. Dan itu begitu banyak program, hal-hal yang mendasar. Nah, kami menyaksikan wali kota, bupati, gubernur, termasuk presiden mengalami yang sama. Dia sampai di kantor, seluruh jajaran punya pandangan yang seperti pandangan pemerintahan sebelumnya. Nah, itu sebabnya dibuat delivery unit. Nah, ini saya melihat sebagai solusi. Mudah-mudahan nanti, Pak, gagasan, kalau boleh kami dapat gagasan kemaritimannya, kemudian itu bisa diwujudkan dalam bentuk janji, dalam bentuk program, dalam bentuk kegiatan yang dikendalikan.